Nah, jadi di modul 3 ini kita akan bahas tentang konsep dasar model pembentukan dan perubahan sikap. Jadi tentang sikap konsumen itu seperti apa. Ini untuk kegiatan belajar satu tentang sikap. Jadi konsep dasar sikap atau bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Sikap, ya, attitude ya. Jadi sikap itu adalah perasaan senang atau suka atau tidak senang atau tidak suka terhadap suatu produk. Jadi itu sikap. Jadi kayak misalnya mbak-mbak seneng makan apa? Misalnya anggap aja suka makan cipai, tapi nggak suka makan nyuromen. Nah itu sikapnya. Di sikap itu nanti bisa menentukan apakah mbak-mbak sama mas membeli sesuatu atau enggak, membeli suatu produk atau enggak, itu dari sikap nanti biasanya. Nah, kalau menurut itu tadi menurut Sifman dan Kanuk di tahun 2000, terus kalau menurut London dan Pita di 93, itu ada definisi pertama tentang sikap, itu perasaan positif negatif, suka tidak suka, atau pro kontra yang seseorang rasakan terhadap suatu objek. Ini definisi pertama dari London sama Pita, hampir sama kayak Sifman dan Kanuk. Terus mereka juga ada definisi kedua. Jadi di sikap itu ada tahapan yang definisinya. Definisi kedua itu kecenderungan yang dapat dipelajari dalam menanggapi objek atau kelas objek tertentu dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, tapi tetap sama. Main idenya sama, yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Terus kalau yang definisi ketiga, organisasi abadi dari proses motivasi, emosi, persepsi, dan kognitif dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari dunia individu. Jadi ada 3 komponen, kognitif, afektif, sama behavior. Masih ingat kan kognitif itu apa, afektif itu apa, behavior itu apa? Dia masih ingat nggak? Halo? Apa? Apa bedanya kognitif, afektif, sama behavior? Ini siapa yang baru datang ya? Hmm, Mbak. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Nggak ada suaranya. Yang lain bisa dengar saya atau ya? Kognitif lebih ke kemampuan berpikir. Kalau afektif, kalau behavior apa?
Gimana kalau behavior itu apa? Ekspresi. Yang mana ya ekspresi, Mbak? Bukan, behavior bukan ekspresi. Yang lain, ada yang tahu? Halo? Kognitif kan lebih ke kemampuan berpikir, afektif perasaan, oke. Terus, kalau behavior, ya behavior itu tingkah laku atau perilaku kita. Nah, sikap itu bisa dipengaruhi kognitif, afektif, terus behavior juga. Karena sikap mempengaruhi perilaku juga bisa. Itu definisi ketiga. Jadi, jangan lupa ya kognitif itu apa, efektif itu apa, behavior itu apa. Karena itu komponen penting ketika kita belajar tentang perilaku konsumen. Nanti juga ada yang namanya model ABC. ABC ya ini, efektif, behavior, kognitif. Terus ada juga, saya lanjutkan, ada definisi keempat, yaitu sikap dinyatakan sebagai fungsi. Jadi kekuatan dari masing-masing kepercayaan diyakini oleh konsumen tentang berbagai aspek dari objek. Sama evaluasi yang diberikan konsumen terhadap setiap keyakinan tersebut dalam hubungannya dengan objek. Jadi ada kita percayakan sesuatu sehingga kita bersikap seperti apa. Misalnya kita percaya produk ini berkhasiat. Nah, karena kita percaya misalnya obat A itu berkhasiat, makanya sikap kita terhadap obat tersebut adalah positif seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tentang sikap? Jadi intinya sikap itu perasaan suka, tidak suka, negatif atau positif kita terhadap suatu objek. Terus kalau menurut Baron dan Birney di tahun 87, sikap itu adalah evaluasi umum yang bersifat abadi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya, objek, iklan, maupun isu. Jadi evaluasi kita terhadap bisa diri kita sendiri atau objek lain. Yaitu tadi tetap evaluasinya sebenarnya sama. Intinya nanti evaluasinya positif atau negatif seperti itu. Nah, kalau menurut Fishbein di tahun 75, sikap adalah evaluasi keseluruhan terhadap sebuah konsep di mana evaluasi merupakan respon yang bersifat afektif, kayak tadi kan, afektif dengan tingkat intensitas dan pemunculan yang relatif rendah. Jadi macam-macam. Ingat ya, kalau ini perilaku konsumen tuh banyak kita belajar, kayak saya yang bilang minggu lalu tentang teori, terus habis itu model-model, ini model sikap tuh nanti